Kota Kabupaten Kolaka Timur. Bentuk kegiatan dari sosialisasi tersebut adalah dengan menyajikan materi-materi terkait pendaftaran melalui OSS RBA dan pendaftaran PBG persetujuan bangunan gedung. Peserta kegiatan sosialisasi ini yang akan diselenggarakan oleh DPPTSP Kabupaten Kolaka Timur berjumlah 60 peserta. Sukses ya harus disiplin, berusaha, ikhtiar yang perlu dikedepankan. Kalau saya lihat kebanyakan teman tetangga menjual ini juga datang menjual ini, kayak persaingan. Ya namanya usaha, semua kecemburuan iri hati. Tetapi bagaimana kita disiplinkan waktu kita untuk memberikan informasi kepada konsumen. Kecuali penjual pakaian di pasar itu mungkin didatangi, tapi penjual pakaian itu rata-rata online sampai sekarang. Kita sering buka medsos bicara sendiri saja. Iya, cewek juga ibu-ibu bicara sendiri. Ternyata memang salah satu cara untuk promosi menjual produk-produk ke konsumen. Nah, ini yang memang dibutuhkan. Hari ini kan kita laksanakan sosialisasi perizinan berusaha. Itu ada 2 item yang dibahas sebenarnya. Yang pertama terkait dengan tata cara penggunaan aplikasi OSS RBA dengan penggunaan aplikasi SIMBG, Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Fungsinya apa? Untuk OSS RBA, semua jenis perizinan berusaha melalui satu sistem, melalui OSS RBA, tidak melalui sistem lain lagi, sehingga para pelaku usaha bisa mengakses aplikasi secara mandiri. Itu untuk OSS RBA, begitu juga untuk SIMBG. SIMBG ini adalah untuk memproses perizinan bangunan gedung, PBG, yang dulu namanya IMB. Dulu kan izin mendirikan bangunan, ketika sudah keluar Undang-Undang Cipta Kerja, keluar PP 16 2021, sehingga berubahlah nomenklaturnya menjadi PBG. Fungsinya apa? Dulu semua serba manual. Namun melalui SIMBG, masyarakat pemilik bangunan dalam rangka untuk mendapatkan sertifikat bangunan gedungnya bisa langsung mengakses secara mandiri melalui aplikasi. Seluruh persyaratan diinput melalui sistem, prosesnya semua serba elektronik, bisa di-tracking. Kenapa bisa lambat terbit, di bidang mana dia tersangkut, sehingga keterbukaan informasi, keterbukaan proses pelayanan itu ada untuk masyarakat seperti itu. Untuk tahun 2024 3.000 ya? Ini B. Untuk tahun ini sudah 3.000. Oh, 2024 berapa? Belum sampai 1.000. Total selama OSS terbentuk itu sudah 3.000-an lebih izin yang sudah kami terbitkan. Dan yang terpenting tidak dipungut biaya, nak. Makanya tadi waktu sosialisasi saya sampaikan, Bapak Ibu ketika belum paham terkait tata cara penggunaan aplikasi, silakan ke DPPTSP. Karena semua proses penyelenggaraan OSS itu tidak dipungut biaya. Beda hal dengan PBG. Kalau perizinan bangunan gedung itu ada retribusi yang mesti dibayarkan melalui rekening PAD. Itu. Tetapi saya bisa jamin bahwasanya retribusi PBG itu lebih kecil dibanding retribusi IMB yang kemarin. Jadi sehingga tidak memberatkan masyarakat. Yang pertama tentunya sosialisasi kita lakukan. Ini adalah sosialisasi ketiga selama tahun ini. Memang tahun ini kita di backup oleh 2 anggaran, antara DAK sama DAU. Dana alokasi khusus non fisik terkait dengan bagaimana masyarakat paham terkait apa cara penggunaan OSS RBA. Itu terus kita lakukan. Juga ada pelayanan keliling yang kita lakukan di kecamatan-kecamatan sekaligus mengaudiensi masyarakat. Seperti ini loh tata cara penggunaan aplikasi. SDM yang paling penting SDM, karena pemahaman masyarakat dan pemahaman juga kita punya operator juga masih kurang itu. Tapi saya yakin lambat laun ketika sering kita lakukan sosialisasi, lambat laun pelaku usaha pasti akan paham. Ya, kalau ini teknologi dalam sistem sangat luar biasa. Jadi sekarang digitalisasi itu penting, Pak. Fungsi dari digitalisasi pertama mempermudah, yang paling pertama itu mempermudah. Yang kedua transparansi. Kenapa transparansi, Pak? Kadang begini, izin itu terbit sampai 10 hari. Apa kendalanya? Ya. Kalau sudah tersistem, Pak, kita sudah tahu. Karena pelaku usaha bisa men-tracking sampai di mana ini permohonannya karena sebelum berproses. Notifikasi juga dari kami pun langsung melalui sistem, tidak harus melalui face-to-face dengan masyarakat. Seperti itu. Jadi sangat mempermudah. Ya, betul ya. Dapatkah Anda menjelaskan dampak positif yang diharapkan dari
sistem perizinan berbasis. Tentunya dampak positifnya begini, ketika masyarakat semua sudah paham terkait dengan aplikasi, saya yakin musuh utama dari pelayanan publik adalah pungutan liar. Itu musuh utama. Saya yakin ketika semua masyarakat sudah paham, pelaku usaha sudah paham terkait penggunaan aplikasi, saya yakin pelaku usaha bisa mengakses sendiri perizinannya melalui sistem sehingga tidak perlu lagi body contact dengan petugas ataupun pegawai yang ada di PPDSP. Kalau kemudian ditemukan bahwa masih ada juga pungli, kira-kira apa yang akan dilakukan? Pertama, kalau dia SN, dia kena aturan undang-undang disiplin PNS, PP disiplin PNS. Yang kedua, kita ada fakta integritas. Di sini sudah ada perjanjian kita antara pimpinan OPD dengan para pemberi layanan. Ketika didapatkan pelanggaran, banyak pelanggaran Pak, ada pungutan liar, ada namanya maladministrasi, maka siap diberikan hukuman. Kalau dia non SN kita keluarkan, kalau PNS ya kita proses sesuai ketentuan. Apa bisa langsung apa memungkinkan untuk dipecat atau tidak? Kalau PNS berarti kita kembalikan ke BKPSDM. Ya. Bagaimana mekanismenya? Tapi kalau masuk tindak pidana Pak ya selesai. Ya kan ini termasuk tindak pidana pungutan liar. Tapi kan bukan PTSP yang pejahat. Oh iya. Ada tambahannya lagi Pak yang mau disampaikan yang belum terlalu. Jadi ya begini, inti dari pertemuan ini adalah yang pertama, pelaku usaha paham terkait penggunaan aplikasi. Impact-nya apa? Yang pertama, urusannya tidak kemana-mana. Dia sudah paham bagaimana mendapatkan perizinan, ternyata itu gratis. Karena paradigma saat ini perizinan itu mahal, paradigma masyarakat. Ketika disuruh, kenapa pelaku usaha ini kebanyakan belum punya izin? Karena paradigma lama yang masih dalam pikirannya, mahal, ribet, susah, dan lama. Kita sudah bayar lama. Padahal setelah tadi kita praktekkan, Pak, 15 menit terbit NIB. Ternyata mudah dipale. Gitu. Nah, makluman jumlah pelaku usaha UMKM saja Pak 3.000 UMKM. Sementara DPMPTSP melaksanakan sosialisasi itu maksimal peserta itu kan hanya 50-70 orang. Setiap tahun dilaksanakan 3 kali. Ya, kita lakukan berulang-ulang terus supaya harapannya kita seluruh pelaku usaha kita paham terkait penggunaan aplikasi. Yang berikutnya adalah Ya, bagaimana pesertanya sudah tuntas? membantu kami untuk mengurangi pelaku. Ketika pelaku usaha sudah paham terkait penggunaan aplikasi, tidak ada lagi ruang buat oknum petugas yang bermain. Mereka sudah paham, akses sendiri melalui sistem. Tertracking, Pak, terlacak semua itu barang. Sehingga kami juga petugas yang menjadi pemberi layanan juga sudah tidak ada ruang lagi untuk melakukan permainan-permainan dan tanda kutip. Tidak, mungkin saya mau bertanya di sini. Apakah misalkan kalau saya katakanlah sebagai masyarakat, kemudian saya akses ini melalui aplikasi OSS untuk menerbitkan nomor induk berusaha atau disingkat NIB, apakah itu sah kalau misalkan saya akses sendiri di rumah, tapi saya ikuti sesuai prosedur yang dijelaskan dalam aplikasi itu? Jadi saya ulang lagi nih. Dulu izin, dulu namanya izin. Iya, izin. Betul. Mau bikin usaha harus izin. Iya, betul. Pemberi izin adalah pemerintah. Betul. Yang diberikan izin adalah pelaku usaha. Dulu. Sekarang izin itu dibagi per resiko. Kalau dia resiko rendah, resiko menengah rendah, dia tidak perlu izin. Cukup NIB sebagai tanda daftarnya kita punya usaha. KTP ceritanya itu, KTP pelaku usaha. Selesai. Jalan kita. Beda kalau sudah resiko tinggi, contoh kayak izin tambang, yang disampaikan, itu dia kan butuh proses panjang. Sehingga ada izin yang diterbitkan oleh pejabat pemerintah, seperti itu. Tetapi kalau kayak tadi ibu-ibu tadi yang menjual sembako, dia tidak perlu izin, Pak. Jadi mungkin ini juga karena kami ini masyarakat belum terlalu paham ini, mungkin ini juga tidak jadi supply seperti ini semuanya sosialisasi perizinan berusaha berbasis risiko. Berbasis risiko ini yang saya mau ini salah. Iya. Berbasis risiko. Apa tujuan dari itu berbasis risiko? Pada saat Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan dan ada sempat diuji materi lagi di MK dan keluar yang terbaru. Turunannya itu adalah PP nomor 5. Pembagian kewenangan resiko itu adalah di pusat.
Daerah itu tinggal menjalankan implementasi dari peraturan tersebut. Pembagian risiko itu banyak, ada kalau nggak salah ada 11 kriterianya itu. Nanti cek di PP nomor 5. Iya. Nah, akhirnya terbentuklah kalau usaha ini dia risiko rendah, ini menengah rendah, ini risiko menengah tinggi, ini risiko tinggi. Sudah terbagi semuanya itu. Daerah ini tinggal melaksanakan saja berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Mungkin bisa juga Linda disebutkan sedikit gambaran ini. Yang dimaksud itu resiko seperti apa saja? Jadi begini, Resikonya. Kalau perusahaan yang dulu kan investasi itu dibagi berdasarkan besarnya modal. iya. Makanya ada usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Namun sekarang dibagi dan resiko jadi begini, tingkat resiko dari suatu pekerjaan, Iya. dari suatu usaha. Iya. Maksud saya kalau jualan sembako kan tidak berisiko itu barang, Pak. Oh, betul. Tapi kalau apotik, Iya. apotik ada risiko tinggi. Iya. Jual obat, Pak. Betul. Ini kan kegiatan sudah dilakukan selama 3 kali sosialisasi. Iya. Nah, apakah akan ada kegiatan selanjutnya atau berhenti sampai di sini? Ada lagi, jadi kan begini, ini sudah kita sosialisasi. Rencana itu kegiatan apa Mimat? Dak, DAK yang turun ke lapangan itu identifikasi masalah. Penyelesaian masalah. Itu sudah langsung turun ke Ke lapangan lapangan. kita, datangi lagi tante ini. Yang sudah kita bimtek, datangi lagi. Jangan sampai kita sudah bimtek, ternyata belum punya izin. Kalau kita dapatkan, ya kita terbitkan. Bukan disuruh hentikan, tidak. Kita terbitkan izinnya kita. Harapan kita terakhir, harapannya kita. Harapan saya terkait dengan pelaku usaha, harapannya kami, pertama, kita harapkan semua pelaku UMK kita bisa meningkat dari non-UMK. Amin. Harapannya kita, itu yang pertama. Yang kedua, harapan kita seluruh pelaku usaha di Kolaka Timur sudah dibekali dengan legalitas, sehingga memudahkan aksesnya teman-teman, akses permodalan, akses kerjasama, dan lain-lain. Bahkan juga akses bantuan dari pemerintah, seperti itu. Sudah